Salam perubahan. Salam perubahan. Nah, hari ini saya bersama dengan Kanda Herman Pabau, Ketua HMI Ujung Pandang periode 93-94, kemudian mantan Sekretaris Batko HMI Indonesia Timur, kemudian pengurus besar HMI dan Sekretaris Wilayah Partai Umat. Ya, di awal reformasi. Oh, di awal reformasi. Kemudian penulis beberapa buku, dan beliau ini sejak mahasiswa itu aktif menulis buku hingga sekarang. Kemudian juga beliau adalah seorang penulis tetap di kolom Katarsis di kalaliterasi.com. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang banyak dengan beliau. Gimana kabar hari ini? Siap. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat perubahan. Nah, dengar-dengar ini, Kanda, ada kegiatan sekolah politik. Nah, sekolah politik ini sekedar informasi ada sudah ribuan peserta ya? Ya, sudah alumni. Sudah 1.500-an lebih. Ya. Oh, alhamdulillah. Nah, ini kira-kira bagaimana Skopol itu bisa hadir ini? Latar belakangnya, kemudian sejarah awal Skopol itu bisa hadir gimana? Ya. Jadi ini kita awali perbincangan dengan Kanda Tamsil Lindrung yang jadi anggota DPD sekarang. Kita kepikiran bagaimana supaya masyarakat awam, masyarakat banyak ini bisa terlibat partisipasi aktif dalam kegiatan politik. Oleh karena itu, kita membutuhkan pendidikan politik untuk masyarakat. Kira-kira seperti itu. Dari ide dasar itulah bergulir, kemudian kita kemas demikian rupa, kita berpikir bagaimana cara mengajarkan politik, belajar politik bersama dengan masyarakat awam, umumnya itu dengan cara yang singkat, yang sederhana, tapi bisa langsung masuk, paham seperti apa dasar-dasar politik kekuasaan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi pesertanya itu siapa saja? Apakah anak muda atau usia seperti apa? Beragam. Mulai dari anak muda sampai ke emak-emak, nenek-nenek. Oh gitu? Iya, yang menarik itu emak-emak yang antusias untuk belajar politik. Oh gitu? Iya, menarik. Jadi persentase antara ibu-ibu, emak-emak ini dengan anak muda kira-kira banyak? Iya, emak-emak bisa mencapai 60%-an ya. Sampai 60% itu emak-emak yang lebih banyak, iya. Yang antusias untuk ikut sekolah politik. Ya. Nah, jadi jangan sampai kendor anak muda, jangan mau dikalah ya sama ibu-ibunya. Jadi harusnya anak muda lebih semangat dong ya. Iya. Nah, nanti ini kalau sekolah politik itu kan ini sudah berjalan, apakah ini akan terus berlanjut atau memang ini dipersiapkan untuk edukasi menjelang Pilpres? Ya, memang kita starting pointnya menjelang Pilpres, tapi ide ini sebenarnya ide yang menjangkau jauh ke depan. Ini kita berpikir sederhana. Ini. Kalau mau jadi polisi, ada sekolahnya. Sekolah polisi. Kalau di Makassar, SPN Batua. Kalau mau jadi tentara, ada sekolahnya di Pakato. Kalau di Makassar. Mau jadi sarjana, ada di universitas. Sekarang pertanyaannya, kalau mau jadi politisi, sekolahnya di mana? Ya, iya. Berarti kalau misalkan pendidikan formal seperti misalkan dia masuk kampus sospol misalkan, ya. Apakah itu cukup atau perlu juga sekolah politik di luar itu? Ya, kita kembali kepada filosofi pendidikan sebenarnya. Banyak para pengkritik pendidikan itu mengatakan begini, dalam satu masyarakat, orang disekolahkan, orang dicabut keluar, kemudian disekolahkan tempat tersendiri yang berbeda tempat bertumbuh masyarakatnya. Nah, sebenarnya yang kita inginkan adalah bagaimana pendidikan itu bertumbuh dalam masyarakat. Artinya, kehidupan keseharian, tarikan napas di dalam masyarakat itu adalah sebuah proses pendidikan. Nah, kita menginginkan sekolah politik ini adalah pembelajaran politik dalam masyarakat yang langsung bergelut, bertumbuh di dalam masyarakat. Oleh karena itu kita adakan sekolah politik ini bebas saja, boleh di kelas, boleh di kolong rumah, boleh di jalan raya yang dipasangi kursi, boleh di lapangan dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana supaya kita semua ini paham tentang politik, terutama rakyat umumnya, rakyat jelata. Artinya biar partisipasi terhadap politik itu makin besar ya? Iya. Karena justru yang miris sekarang itu jumlah partisipasi dalam politik itu sedikit, sehingga
mungkin dari jumlah yang sedikit itu akan mudah dipermainkan ya. Iya. Kan begini logikanya. Orang tertarik dengan sepak bola karena dia tahu aturan-aturan permainan sepak bola. Orang tertarik dengan bulu tangkis karena dia tahu dengan aturan-aturan. Begitu juga kita semua, termasuk masyarakat awam, masyarakat jelata. Kalau mereka betul-betul sadar dan paham tentang politik, dan ini memang berkaitan dengan kepentingannya, maka dia akan aktif berpartisipasi dalam proses politik. Nah, ini yang kita bidik dalam Skopol ini, bagaimana memberikan penyadaran politik khususnya kepada orang kebanyakan, masyarakat umum yang sering kita bahasakan dalam Skopol dengan label rakyat jelata. Kira-kira untuk materi singkat agar bisa mengerti politik itu, Ya. apakah butuh waktu panjang atau berapa kali pertemuan? Ya. Kita berpikir yang sederhana, karena masyarakat awam itu sangat sibuk dengan urusannya, maka kita merancang sedemikian rupa untuk pintu masuk, ya, berbincang tentang politik cukup 1 jam saja, 60 menit. Makanya kita buat program itu Sekolah Politik 60 menit untuk perubahan. Dan betul-betul 60 menit. Sudah puluhan kali kita lakukan Skopol 60 menit itu, dan memang bisa. Dengan 60 menit peserta itu cukup paham. Sebab materi yang kita sampaikan di dalam Sekolah Politik 60 menit ini yaitu yang paling dasar. Kalau kita cerita tentang politik kekuasaan, itu bisa kita gambarkan dalam bentuk bangunan piramida kekuasaan. Yang paling bawah, paling banyak jumlahnya adalah kelompok rakyat jelata, rakyat umumnya. Yang kedua ini di atas ini elit ekonomi, oligarki ekonomi. Yang paling puncak di atas ini adalah elit kekuasaan. Kemudian ada posisi yang paling puncak itu kita namakan dalam teori perubahan sosial itu creative minority. Nah, kita ingin menyampaikan pesan bahwa dalam bangunan sistem kekuasaan semacam ini, basicnya, dasarnya itu adalah rakyat jelata yang kebanyakan ini. Yang sebenarnya dalam teori kekuasaan, sebenarnya ada kekuasaan teokratis, kekuasaan kenabian, ada kekuasaan aristokrasi, raja-raja, ningrat yang berkuasa, ada kekuasaan sistem kekuasaan demokrasi. Demokrasi itu sebenarnya kekuasaan kedaulatan di tangan di rakyat jelata. Nah, kita ingin menyadarkan kepada rakyat jelata sebenarnya pemilik kekuasaan yang sesungguhnya adalah kelompok piramida yang paling bawah ini, yaitu rakyat jelata umumnya. Gitu. Nah, sekarang dalam perjalanan Skopol ini mulai dari berapa bulan lalu yang kita ketahui itu, kira-kira apa tantangan yang paling sering dihadapi? Apakah pesertanya jumlah peserta yang fluktuatif atau apa saja kira-kira? Sejauh ini kita buat beradaptasi. Karena sekolah politik ini kita rancang adalah sekolah yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Oleh karena itu kita buat sefleksibel mungkin. Tidak harus di dalam kelas, didatangkan setempat. Kalau perlu kita lakukan istilah itu jemput bola. Di mana saja ada kelompok masyarakat, mungkin ada 10-20 orang yang siap kita datang. Apakah di ruang tamu, di kolong rumah, atau di sudut-sudut lapangan sepak bola kita adakan. Baru-baru ini kita buat ini menarik. Di lapangan. Kemudian di sudut pasang kursi, di situ ada sekitar 30 orang, dominan emak-emak, kemudian kita bawa papan tulis kecil, kita gantung di pagar, sudah kita Skopol 60 menit. Alhamdulillah setelah kita tanya, mereka puas dan mereka sadar bahwa ternyata kita ini rakyat jelata ini yang berkuasa dalam bangunan kekuasaan politik. Begitu. Nah, berarti bisa dong kalau misalkan teman-teman di rumah, baik itu mahasiswa atau kelompok masyarakat lapisan apapun itu, kalau ingin mengadakan Skopol bisa hubungi timnya tim Pak Tamsil, tim Skopol dari Kanda Tamsil Indro. Ya. Nah, kemudian sejauh ini kira-kira peserta sudah berapa banyak? 1.500 lebih ya dalam waktu rentang mulai dari pertengahan Oktober ya sampai sekarang. Itu pun tidak kita laksanakan secara intensif. Apa kira-kira harapan
harapan untuk masyarakat setelah mengikuti Skopol, dan harapan bagi masyarakat yang kira-kira ingin mengetahui tentang bagaimana itu politik. Yang paling dekat adalah kita harapkan itu kesadaran politik terbangun dalam masyarakat. Dari kesadaran ini akan menghadirkan partisipasi aktif dalam event-event politik atau proses politik seperti sekarang, pemilu. Dari sini nanti diharapkan bisa turut serta menentukan seperti apa corak politik masa depan. Sebenarnya Skopol 60 menit ini cuma pintu masuk saja. Karena harapan kita, pendidikan politik, edukasi politik ini kita akan buat berkelanjutan. Tapi dengan tetap prinsip bahwa pendidikan ini berproses langsung di dalam masyarakat. Bukan orang dicomot keluar belajar politik, tapi seiring dengan pergulatan kehidupan, disitulah dia belajar politik. Sebagai contoh misalnya, di masyarakat kita bicara bahwa bawang, tomat, dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan politik. Sebab kita pakai terminologi dasar tentang politik. Politik, ya. Poli artinya banyak, kemudian tik itu tujuan. Politik itu berkaitan dengan tujuan orang banyak. Jadi hal-hal yang menyangkut dengan tujuan orang banyak itu adalah urusan politik, urusan pangan, sandang, papan, itu adalah urusan politik. Ya, bukan cuma urusan pilpres, pileg, pilgub, bukan seperti itu. Tapi urusan orang banyak itu adalah politik. Masalah kecerdasan bangsa, urusan orang banyak itu adalah urusan politik. Masalah keadilan, itu harapan-harapan orang banyak itu urusan politik. Masalah kemakmuran, kesejahteraan, itu urusan orang banyak. Ini adalah urusan politik. Sehingga dengan mindset yang ini kita bangun, bahwa rakyat pada umumnya ini yang berkuasa di sini. Berarti semestinya dialah yang menentukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan orang banyak, tujuan-tujuan politik ini. Oke, jadi kan banyak di masyarakat stigma masyarakat bahwa politik itu kotor, politik itu tipu-tipu, politik itu hanya kepentingan. Nah, ini bagaimana kita memberikan edukasi singkat terhadap masyarakat yang sudah memang berpendapat bahwa politik seperti itu. Pendapat semacam itu diakibatkan oleh urusan melek politik, urusan sadar akan politik. Saya ulangi tadi bahwa kadang-kadang terutama rakyat umumnya merasa bukan bagian dari politik kekuasaan, bukan bagian dari politik. Padahal kalau kita ambil piramida kekuasaan politik, dasar paling bawah itu kekuasaan itu adalah di rakyat jelata. Kalau dalam Skopol saya sebutkan bahwa di dalam piramida ini yang paling banyak ini rakyat jelata, yang di atas ada elit ekonomi, kemudian yang di atas lagi itu ada elit kekuasaan, kemudian yang paling puncak adalah creative minority. Ini yang paling bawah ini adalah pemilik kekuasaan yang asli. Dia adalah bos kalau saya bilang. Dari elemen 1, 2, 3, 4 ini yang paling bos. Sering saya buat definisi yang sederhana. Kalau kita mau membuktikan bahwa rakyat jelata yang paling bawah ini posisinya di bos, saya bilang sederhana. Cara membuktikan tidak cukup 1 menit. Ambil wali kota, ambil bupati, kasih hilang rakyat jelata. Tidak ada maknanya wali kota dan bupati. Artinya kekuasaan wali kota dan bupati ini muncul dari sini kan. Kemudian ambil gubernur, kasih hilang rakyat jelata. Hilang gubernurnya. Ambil presiden, kasih hilang rakyat jelata. Kira-kira gimana? Tidak ada presiden. Karena otorita, kekuatan itu ada di sini sebenarnya. Oke, sekarang kita ambil elit ekonomi. Ambil konglomerat. Kasih hilang buruh, kasih hilang pekerja, admin. Hilang deh. Jadi memang ini kekuatan dasar. Nah, kita ingin bagaimana caranya itu rakyat pada umumnya itu sadar betul bahwa dia punya power, punya kekuatan, bahkan kekuatan politik. Kekuatan yang dasar inilah yang sebenarnya bisa mendikte. Faktanya, secara teori, rakyat jelata ini adalah bos. Tapi faktanya, kenapa terbalik? Justru ini jadi anak buah, bahkan jadi budak. Yang berkuasa adalah yang di atas. Nah, ini yang harus disinkronkan. Kalau dalam Skopol, kita bahasakan begini. Karena rakyat jelata ini adalah bos, makanya itu elit ekonomi, elit kekuasaan, fungsinya adalah melayani rakyat jelata. Iya.
Kemudian elit kekuasaan juga melayani rakyat jelata. Kenapa? Karena dia bos, dia pemegang kekuasaan. Nah, rakyat jelata ini disinilah mereka yang miskin. Siapa itu rakyat jelata? Yang kalau tidak keluar rumah hari ini, besok nggak makan. Yang kalau dia keluar rumah mau beli beras, cuman literan dan kiloan. Karena duitnya nggak cukup. Siapa itu rakyat jelata? Tiba musim bayar uang kuliah, bayar sekolah, mereka harus ngutang kiri kanan. Kalau nggak ngutang, putus sekolah anaknya. Siapa itu rakyat jelata? Yang belum turun ayam dari kandangnya, pagi-pagi dia sudah keluar. Terus, kapan dia pulang? Ayam sudah masuk kandangnya, dia baru pulang. Puluhan tahun, tapi dia tetap juga miskin. Terus dibilang, ini kan sudah rajin sekali, kenapa tetap miskin? Kenapa mereka miskin? Bisa kita kan, memang mungkin negara tidak hadir ke mereka, supaya mereka bisa berdaya, dan seterusnya. Sehingga dari bangunan ini, kalau kita lihat tadi, ada creative minority, ada elit kekuasaan, ada elit ekonomi, ada rakyat jelata, yang mengalami nestapa kehidupan itu yang rakyat jelata. Sehingga semestinya bangunan kekuasaan ini, mestinya itu pelayannya ke sini, ini yang harus diberdayakan. Justru bosnya yang kere. Justru bosnya yang kere. Ini kan kebalik nih. Iya. Nah, kalau kita mau ngobrol sederhana, misalnya begini. Oke, kita setback 78 tahun yang lalu. Sebelum Indonesia merdeka, kita dijajah oleh Belanda, kita dijajah oleh Jepang. 350 tahun dengan 3 tahun setengah. Pada saat kita dijajah, cita-cita kita kan pengen merdeka. Iya betul. Pengen merdeka kan? Untuk apa? Untuk supaya tercipta masyarakat adil, makmur, sejahtera. Makmur, sejahtera. Jadi kita ini pengen berdaulat, punya kekuasaan politik sendiri, karena kita pengen adil, makmur, sejahtera. Apa gunanya bangunan kekuasaan politik ini kalau tidak untuk tujuan politik, kan tujuan orang banyak. Nah, oke, kita kapling saja, katakanlah yang kita butuhkan itu adil, makmur, sejahtera. Sekarang apa yang terjadi? 78 tahun sekarang kita merdeka. Setelah 78 tahun merdeka, kekayaan alam kita sudah dikeruk. Semua orang tahu bahwa udara kita kaya, permukaan daratan kita kaya, perut bumi kita kaya, lautan kita kaya, dikelola ini selama 78 tahun, hasilnya apa? Dia tetap mencetak kemiskinan, terutama pada rakyat jelata. Ini mestinya kita berpikir. Dalam teori kenegaraan yang disebut dengan welfare state, negara kesejahteraan. Semestinya negara itu menghasilkan kesejahteraan. Oleh karena itu idealnya 1945 kita merdeka, sekarang 2023, 78 tahun, semestinya itu kita sudah makmur. Tapi kenapa menjadi tidak makmur? 78 tahun negeri yang kaya ini dikelola, hasilnya apa? Rakyat jelata mau beli gas, harus stor KTP dan KK. Itu gasnya hilang pula. Dan yang lebih miris lagi, dari informasi yang kita dapatkan, negeri yang kaya ini dikelola oleh bangunan kekuasaan politik yang ada sekarang, menghasilkan utang 50 juta per kepala. Lebih malah sekarang. Lebih. Ada yang menyebutkan 75 juta per kepala. Jadi ini negeri kaya raya dikelola, kemudian menghasilkan terutang. Iya. Jadi buat anak-anak muda yang belum cukup uang panennya, ini tambah parah lagi. Tambah susah dia itu. Susah lagi. Terakhir ini, Iya. ini kan orang anggaplah sudah paham politik. Iya. Jadi semua sudah terlibat politik. Ada yang sudah menentukan pilihan. Nah ini dalam menentukan pilihan, kira-kira apa tips-tipsnya biar tidak salah pilih? Karena ketika kita aktif berpolitik saja tidak cukup, kalaupun ujung-ujungnya akan salah pilih. Kalau kita cerita tentang tokoh ya, yang ingin jadi pemimpin, apakah dia jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, atau anggota dewan, itu sebenarnya kita cerita tentang sosok manusia. Sosok manusia itu punya aspek lahiriah, punya aspek batiniah, punya masa lalu, punya kondisi sekarang, dan punya cita-cita masa depan. Jadi kalau kita mau pilih pemimpin sederhana,
bagaimana kita bisa memantau, melihat, mendengar, menganalisis, mengetahui aspek lahiriahnya, apa-apa yang pernah dia lakukan, aspek batiniahnya seperti apa, misalnya urusan spiritualitasnya, kesehatan jiwanya, dan lain sebagainya. Kemudian manusia punya masa lalu, dia punya rekam jejak. Seperti apa di sini track recordnya di sini? Apakah dia masa lalunya itu dia habiskan konsentrasinya bagaimana supaya rakyat kebanyakan, terutama rakyat jelata ini bisa berdaya? Ataukah calon pemimpin itu melupakan ini rakyat jelata, dia sibuk dengan dirinya sendiri? Yang dalam di Skopol saya sering bilang begini, kita harus hati-hati, jangan sampai kita memilih sosok Fir'aun. Yang kita mau pilih itu adalah sosok Nabi. Kalau sosok Fir'aun itu cuma 3 ciri khasnya. Yang pertama menumpuk kekuasaan, yang kedua menumpuk kekayaan, yang ketiga dia mengabaikan rakyat jelata. Kalau bahasa Bugis itu dia najampangi orang banyak. Jadi ini dia abaikan. Kita tidak memilih yang ini semestinya, tapi kita memilih sosok Nabi yang lahirianya bagus, yang batinianya bagus, masa lalunya kelihatan bagus, memihak ya kepada semuanya, terutama bagaimana supaya kaum lemah ini bisa berdaya. Kemudian kondisi sekarang itu seperti apa dia, kemudian dari cita-citanya, dari pikirannya sudah bisa kita baca bagaimana dia memproyeksikan masa depan. Apakah masa depan yang dia pikirkan adalah aspek pribadinya, ataukah masa depan yang dia harapkan itu adalah bagaimana membangkitkan semuanya. Akan banyak perbincangan-perbincangan yang menarik ke depan bersama Kanda Herman Pabau. Ini mungkin kita akan ramu lebih spesifik lagi ke depannya, insya Allah. Skopol insya Allah tidak terhenti di sini. Kita akan buat betul-betul satu model pendidikan politik yang memang hidup berjalin kelindan dengan kehidupan masyarakat. Justru yang kita utamakan itu adalah kelompok yang kita bahasakan itu rakyat jelata. Karena ini yang butuh betul-betul kesadaran politik, sehingga mereka merasa kami ini, saya ini bagian dari bangunan kekuasaan politik. Siap. Kita akan perjuangkan terus perubahan bersama rakyat. Insya Allah ke depan kita akan meraih kemenangan, meraih perubahan dengan persatuan. Salam perubahan. Salam perubahan.